Teman-teman, aku mau cerita nih. Kali ini ceritanya tentang horor. Ada penumpang di belakang saat pulang malam. Malam itu anggap saja namanya Imam. Imam baru saja pulang malam dari tempat jualannya. Hujan turun deras dan jalan yang harus dilewatinya adalah rute sepi yang melewati kawasan hutan kecil di pinggiran kota. Lampu jalan minim, hanya sorot lampu mobilnya yang menerangi jalan lurus dan basah itu. Sambil menyetir, Imam merasa udara di dalam mobil mulai terasa dingin. Padahal AC tidak dinyalakan. Wiper mobil bekerja keras menghalau air hujan, tetapi jarak pandangnya tetap terbatas. Sesekali kilat menyambar, memperlihatkan siluet pepohonan tinggi yang menyeramkan. Di tengah perjalanan, perasaan aneh mulai muncul. Imam merasa ada yang mengawasinya dari dalam mobil. Penasaran, ia melirik kaca spion tengah. Dadanya langsung sesak. Di kursi belakang, ada sesosok pocong duduk diam, menghadap lurus ke depan. Matanya hitam kosong, kulitnya pucat kehijauan, kain kafannya lusuh dan kotor, seperti sudah lama terkubur. Jantung Imam berdetak kencang, tangannya gemetar memegang setir. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara semakin dingin. Napasnya tercekat, tetapi ia mencoba untuk tetap fokus menyetir. Dalam hati, ia mencoba membaca doa. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin terasa keberadaan sosok itu. Dari kaca spion, ia melihat pocong itu perlahan menundukkan kepala, mendekatkan wajahnya ke kursi depan. Sebuah suara serak dan pelan terdengar, seperti bisikan di telinganya. Imam hampir membanting setir saking terkejutnya. Mobil sedikit oleng, tetapi ia berhasil mengendalikannya. Imam ingin berhenti dan lari, tapi di tengah hujan deras dan jalan gelap, itu bukan pilihan. Dengan tangan gemetar, Imam menyalakan audio mobil, berharap suara musik bisa mengalihkan pikirannya. Namun radio malah berbunyi statis, seperti terganggu sinyal. Saat Imam menoleh sekilas ke spion lagi, pocong itu sudah tidak ada. Hatinya sedikit lega, tapi belum sempat bernapas lega. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela sampingnya. Dengan gerakan lambat, Imam menoleh. Di luar jendela, dalam derasnya hujan, pocong itu berdiri menempel, wajahnya menekan kaca. Dengan mulut yang mulai menyeringai, Imam menjerit dan menginjak gas sekencangnya, melaju tanpa peduli lagi pada jalanan licin. Imam tidak berani menoleh lagi, tidak peduli apapun yang terjadi. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari jalan itu secepat mungkin. Setelah beberapa kilometer, Imam akhirnya sampai di jalan yang lebih ramai dan terang. Ketika Imam berhenti di lampu merah, ia melirik kaca spion sekali lagi. Tidak ada apa-apa. Imam menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia bisa benar-benar tenang, sesuatu berbisik tepat di belakang kepalanya. Imam tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Yang Imam tahu, esok paginya, mobilnya ditemukan di pinggir jalan hutan. Mesinnya masih menyala, pintunya terbuka. Tetapi Imam tidak ada di dalamnya. Imam berada jauh dari mobil. Dan setelah kejadian itu, Imam trauma pulang tengah malam sendirian. Dan kisah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah ini.